kembali lagi di Oxy Recommend. Hari ini bersama aku Dea dan kali ini kita lagi ada di salah satu coffee shop di Kota Bogor yang baru banget buka. Yuk ikutin keseruan aku. Gini ya? Iya. Ih, Kak Igin. di sini. Iya, aku lagi ngonten sama Oxygeners nih. Iya, aku lagi nyobain baru buka. Oh, ini baru buka ya? Iya. Aku juga mau pesen makanan. Makanya nih. Kan bareng ya? Bareng ya. Bener ya? Sini. Buat kaum. Ini apa nih Kak Igin? Ini apa nih Kak Igin? Buat kaum yang kalau ngopi tuh pengennya gak mau diganggu, gak mau berisik gitu, atau mau ngerjain tugas, mau meeting gitu, kalian bisa pakai ini. Di sini dia punya silent room. Jadi bener-bener gak kedengeran suara dari luar. Jadi kalian tenang di dalam kayak mau baca buku atau mau Zoom meeting mungkin Betul. ya, kalau lagi mau kerja di cafe. Kita bisa main ini nih. Gini aku terkejut sih karena baru lihat gamenya sebanyak ini dan kayak jarang banget itu Ini ada love language yang kartu buat main ngobrol sama pasangan. Monopoly, Ada bahkan Uno. kartu Unonya tuh banyak banget. Sini juga ada. Sini nih. Ludo ya, Kak? Iya, ada Ludo Ludo juga ya? nih. Ini ada kaset PS. PS-nya juga. Ada PS. Ada ya, karena kita jarang ketemu, aku pengen mengabadikan momen sama kamu. Kapan Jadi- lagi foto sama Kak Igin? Jadi di sini tuh ada foto box kayak gini tuh. Oh. Langsung aja kita cobain ya. Yuk kita cobain yuk. Kak Igin, ini kan kita udah foto box nih, udah pesen makan. Sambil nunggu makan, aku mau ngobrol dulu sama seseorang. Ih, siapa sih? Nanti Kak Igin tahu deh. Kak Igin mau tunggu aku di mana? Di ruangan tadi aja kali ya, sambil nunggu Boleh. makan. Karena makanan nanti diantar ke sana. Oke, aku nggak akan lama, jadi nanti Kak Igin tetap harus nemenin aku cobain makanan di Coffee Play. Aku tunggu kita makan bareng ya. Oke. Biar kita review bareng-bareng nanti. Betul, harus dong. Oke. Bye-bye Kak Bye-bye. Igin. Halo Oxygeners, selamat datang di Oxy Recommend. Hari ini aku ada di Bogor, tepatnya di Coffee Play. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol untuk ngebedah Coffee Play ini tuh coffee shop apa sih bedanya ya sama coffee shop lain, dan apakah layak untuk dijadiin coffee shop rekomendasi di Kota Bogor? Yuk langsung aja kita kenalan sama Kak Razi dan Kak Feby. Halo. Selamat datang di Coffee Play. Harusnya dia ya ngomong kayak gitu, bukan aku ya. Selamat datang di Coffee Play. datang di Coffee Play. Oke, aku boleh tahu nggak nih, sebenarnya kalian nih sama-sama punya passion di bidang F&B kah, atau pas udah couple suami istri nih, kita bikin bisnis yuk gitu? Boleh ceritain nggak? Awalnya sih sebetulnya Feby nggak ada passion di F&B gitu. Oke. Karena pertamanya waktu itu memang waktu pas kenal Feby itu saya itu punya coffee shop di Bogor gitu. Oh, berarti sebelumnya sudah ada ya? Sudah ada Oh, sebelum oke. kenal Feby memang udah bergerak di F&B lah gitu. Nah setelah kenal, terus dia kan akhirnya tahulah kita kerjanya gimana, ngapain aja, apa segala macam, sampai akhirnya pada saat sebelum nikah tuh dia nanya-nanya gimana sih, apa segala macam, ngerjainnya ngapain aja sih, ya gini aja gitu. Terus akhirnya nikahlah kita. Pas nikah kan diajak, karena kebetulan dia juga lagi nggak syuting waktu itu, kita ajak. Nih gini loh kerjanya, ini gue gini, ini begini, kata dia, seru juga ya kerjanya, kata dia gitu. Akhirnya dia ya mulai tertarik juga gitu. Oke, tapi aku lihat-lihat Kak Feby ini lebih expert jadi sales ya. Sekarang tadi ngenalin area-area di sini sama aku, kayak oh, gitu. udah ada bakat ya ternyata. Gitu. Udah cocok nih untuk sama-sama jualan coffee shopnya. Ya, namanya itu kita belajar sih. Jadi kayak emang dia udah bergerak lebih dulu ya. Jadi banyak kulik-kulik kira-kira tuh apa ya yang harus dievaluasi dari aku, karena kan dibilang baru banget untuk merambah di dunia bisnis F&B ini. Jadi ya banyak banget belajarnya sih.
Seru banget. Kak Razi, Kak Feby, boleh nggak sih ceritain proses awal Coffee Play ini? Mungkin masih dari tanah sampai akhirnya ngide, oke, kita harus bikin resto kedua nih yang beda konsepnya sama resto sebelumnya. Boleh ceritain nggak? Sebetulnya konsep ini tuh udah ada dari tahun lalu. Kita tuh udah mau bikin konsep ini tuh udah lama banget gitu. Udah dari bulan Juli kalau nggak salah ya, Juni-Juli lah. Dari Juni-Juli kemarin tuh, karena waktu itu beres lebaran, terus kita bikin kayak lagi ngumpul keluarga, kok pada main gadget gitu, pada main handphone. Kumpul tuh dulu tuh bukan main handphone loh, tapi main kartu, ngobrol, seru gitu, apa segala macam lah gitu. Iya. Terus kita punya konsep akhirnya, kayaknya bikin kafe yang tempat memang ngumpul, dilepas gadgetnya, seru di situ sama teman-teman yang ada di situ, bukan malah seru sama handphonenya gitu. Akhirnya kita bikin, yuk kita bikin konsep yuk kafe tapi bermain gitu. Karena kan yang ref itu kan playground buat anak-anak. Nah ini kita bikin playground untuk anak dewasa gitu lah, kurang lebihnya gitu. Jadi kita bikin memang kafe untuk bermain anak-anak di atas 10 tahun gitu. Target market kita memang mereka 10 tahun sampai 35 tahun gitu. Target marketnya, walaupun saya udah 36 tahun tapi masih seru juga sebetulnya nongkrong di sini. Karena kan memang masa lalu kita main Monopoly, main Scrabble, main Ludo, main Halma, main catur, gitu-gitulah. Banyak lah konsep itu yang memang kita udah godok dari tahun lalu sampai akhirnya kita realisasikan kemarin bulan November. Oh, ini berarti sebenarnya udah beres tuh dari bulan November tahun lalu ya? Sudah mulai pembangunan. Oh, pembangunan. Dari bulan November tuh udah mulai pembangunan gitu. Tapi matangnya semua itu udah dari bulan Agustus sudah matang. Karena kita dari Juni, Juli, Agustus matang. Kita siapin di Oktober, November pembangunan gitu. Oke. Berarti sebenarnya nama Coffee Play ini tuh bukan sembarang dikasih nama, tapi ada artinya ya. Untuk kita bisa bermain di sini. Dan target marketnya tuh ya anak-anak ke menuju dewasa ya. Biar mereka ambience-nya di sini tuh nggak cuma main gadget, tapi juga komunikasi, interaksi ya sama temennya yang dibawa ke sini ya. Gitu. Sama kayak slogannya Brew, Play, Connect gitu. Jadi memang. Oh itu slogannya Brew, Play, Connect. Iya gitu. Kita tuh Brew, Play, Connect gitu. Oke, ini keren banget sih. Aku jujur tadi keliling-keliling sini kayak, oh ini sangat dipikirin ya in detail way-nya tuh dari mulai area hidden areanya tadi aku bilang ya Kak Feby, terus ada library-nya juga gitu. Dan itu soon pasti akan lebih banyak lagi buku-bukunya gitu. Itu keren sih buat yang WFC bisa di sini juga gitu. Ada smoking areanya juga gitu. Dan ada photo box-nya juga loh di sana. Nanti kalian kalau kesini harus cobain photo box-nya. Jadi biar ngerasain dulu anak tahun 90-an tuh lebih seru sebelum ada handphone kan gitu kan. Bener. Kalau makanannya banyak sih, ternyata semuanya enak-enak karena di sini basically makanannya itu makanan yang jajanan-jajanan. Jadi kayak ada cilok, cimol, seblak, bakmi, terus ada bakmian, ada mie Bangladesh, bakso, ada juga bakso Malang, bakso aci. Oh sebenarnya yang ini ya, yang suka dimakan anak-anak seumuran segitu ya. Terus ada juga kita rice bowlan yang harganya menurut kita juga ekonomis banget ya, yang terjangkau lah. Terus habis itu juga ada dessert. Di sini kita ada dessertnya tuh zaman dulu ada es kulkul. Dan kita di sini ada es kulkul, ada toast bread, aneka toast breadan. Pisang bakar. Ada pisang bakar, makanya cukup enak-enak sih makanannya. Dan kayaknya kalau kesini tuh emang buat jajan-jajan banyak gitu. Terus kalau minumannya kita basically ya kopi, cuman di sini biasa kita ada Coffee Play, jadi dia biasanya condensed milk ya. Iya, es kopi susu lah. Iya, es kopi susu signature kita lah. Sama play. Juga ada sea salt butterscotch, itu suka enak banget. Karena dia ada creamy-creaminya, terus ya ada berry Yakult, ada mixologisan, jadi ya komplit sih lumayan. Berarti bakalan bingung kalau kesini harus beli apa. Jadi kalian nggak boleh sekali ya kesini berarti ya, karena seru banget. Selain makanannya banyak pilihannya, banyak juga mainannya yang bisa dipilih di sini. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita tuh memang harus bagi jam, karena kan kita suami istri partner bisnis jadi kita harus bagi jam. Kapan waktunya jadi partner bisnis, kapan waktunya jadi suami istri gitu. Jadi kita bagi jam kayak
Contohnya kalau kita udah di kamar, kita nggak ngobrolin lagi kerjaan ya gitu. Jadi udah di kamar tuh ya memang suami istri aja, pillow talk dan lain-lain. Tapi kalau misalnya memang di luar gitu, memang lagi kerja, ya kita urusin kerjaan gitu. Tapi kalau misalnya memang namanya bisnis juga kan suka ada bentrok-bentrok tuh. Nah, kita memang dari awal udah bagi job desk masing-masing. Nah, bagian Feby itu lebih ke urusan marketing, urusan purchasing, urusan finance, dan lain-lain. Nah, kalau bagian Razi itu lebih ke operasional, penentuan bahan baku, perhitungan HPP, ngadepin karyawan-karyawan, apa segala macam tuh bagian Razi gitu. Jadi memang kita udah bagi job desk-nya, udah tanggung jawab masing-masing gitu. Oke, berarti emang ada pembagian job desk-nya ya, biar nanti. Ya, jadi itu sih paling kita suka ada miskom dikit lah ya kalau untuk masalah kerjaan. Paling kita yang nggak miskom tuh pemilihan internet ya. Iya, pemilihan internet nggak Ini pernah. tanpa brief lo ya. Nggak ada, nggak Bener pernah. sih. Makanya kenapa di ref kita pakai oksigen, di Iya. sini kita pakai oksigen. Karena gitu. udah memang satu ini aja no sih. debat lah itu no sih. debat. Jadi emang pas pemilihan internet ini ya udah langsung aja karena sebelumnya kita juga udah pakai di Oksigen. usaha kita yang ref kan. Iya. Dan alhamdulillah Sebelum kenal Mbak Dea malah kita udah pakai oksigen. iya Iya. benar. Jadi ya alhamdulillah karena ya cepet juga. Terus abis itu juga banyak banget yang WFC kan sekarang. Jadi kita memang nggak mau coba-coba ya. Pengennya tuh ya memang udah kita udah pernah lihat oke. Terus yang customer juga suka, yang internet cepet, nggak lemot-lemot. Jadi ya udah langsung deh kemarin. Ayo, langsung telepon Mbak Dea, ini kapan selesai oksigennya? Karena kasihan kan kalau udah nanti orang pada ngumpul di sini, apalagi anak sekolah, WFC, dan kita kan pasti butuh internet yang cepat banget di sini karena kan ya kita ada aplikasi-aplikasi yang memang harus mendukung ya internet Iya, itu. ini kayak semuanya harus mendukung internet Ya ya. kan mau PlayStation juga kan kita harus connect PlayStation, internet. karaoke. Gitu. Iya. Terus kasir kita harus connect Betul. internet. Jadi memang harus yang cepat lah, pokoknya oksigen lah. Paling itu sih people needs-nya kita sediain yang dibutuhkan sama pasar gitu. Pertama itu. Terus kedua, kalau misalnya memang mau membangun bisnis itu, pertama perhitungannya harus jelas. Oke. Terus ditentuin nih kita mau jualnya online atau offline. Kalau online berarti kan kita harus memilih provider yang bagus gitu. Terus memilih sistem penjualan yang oke gitu. Apalagi kayak kemarin tuh sempat pakai internet juga, bukan oksigen, kita pakai online order nggak masuk, kita santai-santai aja di kafe gitu kan. Oke, ini harus testimoni ya. Ternyata pada saat orangnya datang, orderan saya mana? Karena waktu itu kan kita di ref itu pakai online order, jadi sistemnya nggak pakai e-commerce. Oh, yang di-scan itu ya? Iya, jadi dari Instagram itu ada menunya, bisa langsung order, tapi orderannya nggak masuk ke ref. Akhirnya orangnya datang, orderan saya mana? Saya buru-buru, kata dia gitu. Akhirnya karena orderannya nggak masuk jadi bermasalah. Nah itulah, kalau di ref itu kan memang servisnya diutamakan karena memang marketnya juga kan middle ke atas gitu. Kalau ini kan middle ke bawah gitu marketnya. Jadi jajanannya di sini lebih murah, di sana memang sedikit agak lebih mahal gitu. Tapi ya bukan berarti lebih mahal itu karena semata-mata lebih mahal, tapi kita servis diutamakan. Terus kualitas makanannya juga premium gitu, bahkan sampai sayur-sayur aja kita pakai yang pakai yang hidroponik gitu. Jadi kita serius lah pemilihan bahan gitu bakunya ya? gitu. Nah, dari situ. Aku udah sama Kak Igi nih sekarang. Ini Kak Igi mau makan bakminya, dan aku karena aku suka drakor-drakoran, aku mau cobain bibimbapnya nih. Ini porsinya banyak. Lumayan loh. ya, banyak banget Banyak. ini. Dan harganya murah banget Kak Igi tadi. Murah. Igi lihat nggak sih harganya di sini murah banget? Ini tuh under 50 semua makanannya. Iya, under 50 ribuan semua. Kita cobain yang ini dulu ya. Coba aku mau cobain cimol kali ya. Oke. Ini ada bumbunya kayak keju gitu deh. Enak sih nih dimakan. Enak banget. Hmm. Jadi ternyata bukan keju, Apa tuh? jagung. Oh, jagung bakar ya?
Terus krenyes gitu. Nggak alot sama sekali, lembut. Padahal ini udah datang lumayan dari tadi ya. Tapi tetap krenyes. Crunchy ya. Kamu mau cobain nggak? Boleh. Ih, enak banget. Tuh, totol micinnya. Kan? Krenyes kan? Kenyalnya dapat, crispy-nya dapat juga. Kayaknya kalau kita makan segini pun kenyang deh. Kenyang. Ini kayaknya kita nggak boleh makan banyak-banyak sih. Nanti kita malah kenyang. Belum makan ininya. Wangi banget. Enak ya? Wangi banget. Nah ini ada apa lagi ya? Oh ini ada es kul-kul. Kayaknya kita harus cobain ini deh, kebulu meleleh nggak sih? Ini ada yang pakai kayak susu gitu ya. Ini yang polosnya. Yang polos, ada sprinkle gitu. Sama yang kacang. Oke, aku Mana? cobain yang ada sprinkle-nya deh. Apa yang original ya? Kayaknya lucu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pisangnya lembut banget. Ya, Pisangnya enak sih. Pisangnya enak. Lembut. terus coklatnya tuh dia tuh premium tapi nggak ngurangin rasa coklat yang waktu kita kecil suka makan gitu. Iya, ini rasanya mirip banget kayak waktu Sama banget. kita makan pas kecil ya. Coklatnya nggak yang manis banget. Kalau nggak bi, ini aku karena suka ngopi, jadi kayaknya nggak dong kalau ke coffee shop nggak cobain kopinya. Oke, aku hari ini cobain ini kalau nggak salah namanya Berry Yakult tadi. Ini beneran ada Itu Yakultnya kamu di sini angkat ya? dulu nggak sih? Oh iya. Aku ngelihat strawberry-nya kayak, aduh seger banget. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tau gak sih yang kayak ada di drakor gitu loh? Iya. Asam-asam segernya dapat banget. Terus kamu pas banget lagi pesen makanan Iya, ini. jadi ini kayaknya benar-benar cocok deh buat nonton drakor. Jadi jangan ragu buat datang ke Coffee Play, cobain makanannya, cobain game-gamenya, dan kalau kalian mau ada especially occasion tertentu, kalian tinggal datang buat sewa. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama kita cobain makanannya ya Kak Igin. Oke. Ini karena aku udah pedas, jadi nggak perlu tambahan sambal lagi. Tadi aku yang chili oil kak. Iya. Itu kayaknya porsinya banyak ya Kak Ih, Igin. banyak banget. Aku nggak habis, harus kamu bantuin ya makan ini. Wah ini apalagi aku, kayaknya kita harus Sharing coba, ya, sharing ya, sharing. coba-cobain makanannya. Oke. Ini aku perlu diaduk dulu karena bibimbap tuh selalu harus diaduk ya guys. Oh gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pelit daging. Lihat nih ayamnya, potongan ayamnya. Nih dagingnya banyak banget. Tuh. Ada sayurannya juga. Ini tadi ada telurnya, cuma udah aku aduk-aduk. Karena makannya diaduk ya. Ini aku dapat pangsitnya juga lumayan banyak. Kalau kalian lihat tuh, jadi nambah tekstur si minyak terus gitu. Gurih-gurih manis gitu seperti Sama. layaknya bibimbap ya. Yang aku juga gurihnya pas, chili oilnya juga bukan chili oil yang oily gitu ya guys. Jadi Itu kayaknya nggak too much Nggak ada. minyaknya Tuh. tuh. bahkan kayak nggak ada minyak kayak gitu loh. Tuh. Terus si ayamnya juga nggak pelit. Dan kalian harus tahu ini ayamnya gurih banget. Jadi bukan kayak ayam cuma direbus gitu loh kak. Jadi jangan karena di sini harganya murah banget, terus standar makanannya biasa aja, nggak. Semua di sini enak banget, porsinya banyak. Buat satu orang pesan satu menu pun udah kenyang. Apalagi kita yang pesan makanannya banyak kayak gini. Kak Igin, makasih banget ya udah nemenin aku. Nanti lain kali ajak aku lagi. Boleh, pokoknya kemanapun aku pergi untuk makan-makan sama Oxygeners, Kak Igin harus ikut ya. Siap. Oxygeners, kita pamit dulu ya. Bye.